Baru-baru ini, Asus baru aja ngeluncurin smartphone terbarunya yang lagi banyak diperbincangin sama semua orang, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Smartphone ini adalah smartphone pertama Asus yang udah menggunakan prosesor Snapdragon 636. Smartphone terbaru ini juga didesain Asus sebagai smartphone gaming yang ditujukan untuk para mobile gamers. Asus sendiri menawarkan 3 varian dengan kapasitas RAM yang berbeda, mulai dari 3GB, 4GB, dan 6GB. Dan kali ini saya akan mencoba mereview untuk varian RAM yang 3GB. Saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id dan ini adalah video review Asus Zenfone Max Pro M1. Yang pertama, HP ini memiliki layar dengan ukuran yang sangat luas. Tapi meski luas, nggak bakal bikin penggunanya susah untuk membawanya kemanapun. Pasalnya, layar ini dibuat dengan bezel tipis dengan aspek rasio 18:9, sehingga perbandingan antara bodi dan layar tidak terlalu lebar. Hasilnya, bodi yang pas digenggam. Dengan tampilan yang luas ini, main game jadi makin puas. Nggak hanya itu guys, dukungan spesifikasi layar sudah menggunakan teknologi IPS resolusi Full HD+, dan 1500:1 kontras rasio. Ditambah lagi, dukungan prosesor grafis GPU Adreno 509 akan membuat tampilan game dengan grafis jadi lebih smooth. Framerate yang bagus meski settingan tampilan game yang paling tinggi sekalipun. Dari sisi estetika juga menarik. Layarnya menggunakan lapisan layar 2,5D yang melengkung, sehingga layar kelihatan agak timbul dari bodi dan menambah kesan elegan. Asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan bahan metal aluminium yang terasa kokoh saat digenggam. Bodi belakangnya berpenampilan hitam dengan kontur dark. Bagian sekeliling pinggir bodi HP ini dibentuk membulat, sehingga membuat lebih nyaman saat digenggam. Bodinya ergonomis dengan desain membulat di tiap ujungnya, sehingga saat kamu sedang bermain games, tangan kamu saat memegang HP ini nggak akan terasa sakit. Di belakang Asus Zenfone Max Pro M1 tersedia fingerprint sensor. Sensor fingerprint yang berbentuk bulat ini posisinya terbilang pas, karena mudah diakses dengan jari. Untuk sensitivitas fingerprint sensor ini sangat responsif. Nah, sekarang ngomongin soal kinerjanya. Zenfone Max Pro M1 mengandalkan prosesor terbaru buatan Qualcomm Snapdragon 636. Prosesor ini menggunakan mikroarsitektur Kryo 260 terbaru yang biasanya digunakan pada Snapdragon seri 800. Jadi bisa kebayangkan guys lancarnya kayak apa. Prosesor ini membawa sejumlah keunggulan dibandingkan seri prosesor sebelumnya, yaitu Snapdragon 625 dan 630. Prosesor Snapdragon 636 juga memberikan 40% peningkatan performa HP dan 10% peningkatan performa untuk gaming dan browsing dibandingkan Snapdragon 630. Selain berkat prosesor Snapdragon 636, performa HP Asus terbaru ini juga lebih kencang berkat dukungan dengan kapasitas RAM 3GB. Dan yang semakin membuat HP ini bisa makin tangguh dalam menjalankan game berat atau aplikasi lainnya adalah karena sudah mengadopsi sistem Android Pure Android 8.1 Oreo. Zenfone Max Pro M1 hanya menggunakan sistem Android murni, tanpa adanya custom ROM Android yang biasanya ada di HP Asus sebelumnya. Nah, dengan mengusung Pure Android, bisa dipastikan sistem yang bekerja pada Zenfone Max Pro M1 ini semakin ringan. Dengan begitu, HP ini bisa bekerja lebih cepat, bahkan hingga 2 kali lipat. Hal ini pun setidaknya terbukti ketika HP ini digunakan untuk bermain games online, seperti Mobile Legends, AoV atau PUBG. Terasa tampilan game bisa berjalan sangat mulus tanpa nge-lag. Masuk dalam jajaran seri Max, HP ini sudah dibekali dengan baterai berkapasitas besar. Zenfone Max Pro M1 berkapasitas baterai 5000 mAh. Dari pengujian yang kami lakukan, mulai dari keadaan baterai yang terisi penuh, HP ini sanggup bertahan selama kurang lebih 2 hari hingga baterai habis. Kondisi tersebut untuk pemakaian standar, seperti chatting via WhatsApp, browsing, akses sosmed, memotret, merekam video, dan menonton video di YouTube. Dan saat dicoba bermain game Mobile Legends selama kurang lebih dari 1 jam, baterai Zenfone Max Pro M1 ini hanya berkurang sekitar 9%.
Asus pun mengklaim HP ini sanggup bertahan selama 12 jam jika digunakan untuk bermain games. Sedangkan jika digunakan untuk menonton video, HP ini bisa bertahan selama 20 jam. Selain banyak fitur yang mendukung untuk nge-games, HP ini juga memiliki fitur lain yang gak kalah bagus. Asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan dual kamera di bodi belakang yang berdesain vertikal, yang dilengkapi pula dengan soft light LED flash. Yang menariknya nih guys, fitur kamera di HP ini memiliki menu dengan nama Snapdragon Camera. Ini karena prosesor Snapdragon 636 yang terbenam di HP ini juga memberikan dukungan pada fitur kamera. Kinerja fitur kamera ini terbilang memuaskan. Tangkapan kameranya bisa bekerja dengan baik dan cepat termasuk saat melakukan autofocus. Tangkapan warna dari objek foto terlihat tajam dan natural. Saat menggunakan fitur kamera, disediakan beberapa fitur pendukung fotografi yang bisa dimanfaatkan. Mulai dari pilihan fitur auto, HDR, portrait, landscape, sport, flower, backlight, candlelight, sunset, night, beach, snow, dan beauty. Dual kamera di HP ini juga bisa menghasilkan foto bokeh, layaknya hasil tangkapan kamera di SLR. Caranya pun cukup mudah, karena sudah disediakan ikon menu khusus di deretan ikon menu sisi atas layar saat kamera aktif. Kehebatan dual kamera di Zenfone Max Pro ini juga dibuktikan dengan kemampuan merekam video yang sudah mencapai resolusi 4K UHD. Performa kamera depan HP ini juga tidak kalah memuaskan. Jepretan kamera depan bisa menghasilkan foto selfie yang tajam. Berbagai fitur fotografi yang ada di kamera belakang juga tersedia saat kamera depan aktif. Asiknya lagi nih guys, kamera depan ini juga sanggup menghasilkan foto bokeh. Kamera depan ini juga sanggup merekam video beresolusi Full HD. Jadi bisa digunakan untuk melakukan vlog dengan hasil video yang tajam. Kamera depan ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk fitur face recognition yang digunakan untuk face unlock, yaitu untuk membuka kunci layar dengan mendeteksi tampilan wajah pengguna. Meski tidak membawa perubahan desain, Asus Zenfone Max Pro M1 cukup memberikan banyak kelebihan, terutama untuk mendukung pengguna dalam bermain games. Mulai dari layar, dari sisi hardware dan performa, hingga kekuatan baterainya. Asus telah berhasil untuk kembali bertarung di smartphone kelas menengah. Berhadapan langsung dengan Xiaomi Redmi Note 5, Asus Zenfone Max Pro M1 cukup berhasil karena dibanderol dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Oke guys, sekian untuk video review dari Asus Zenfone Max Pro M1. Gimana guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa pastiin juga kalian udah klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video review lainnya. Saya Oki Subrata pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video review selanjutnya. See ya!